memeriksa batin kita. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa. Kita mohon ampun kehadirat-Nya supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, dan juga doa-doa dan syukur kita berkenan kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu, yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Besarlah ketenteraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Terpujilah Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada yang waktu kecil namanya Winfried, atau ada yang punya pacar namanya Winfried, atau ingin punya anak nanti dikasih nama Winfried. Ya, saudara-saudariku terkasih, berbicara mengenai nama, tadi saya sebut nama Winfried. Kalau kita hari ini memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martir, Santo Bonifasius ini nama kecilnya adalah Winfried. Itu nama kecilnya atau nama sejak kecilnya. Ia lahir pada tahun 680, dikatakan di suatu daerah Crediton di Inggris. Jadi Santo Bonifasius ini adalah seorang berkebangsaan Inggris dari sebuah keluarga Anglo-Saxon, dikatakan begitu. Nah, sejak kecil Winfried ini sudah terbiasa mendengar kisah mengenai para misionaris. Karena apa? Winfried sendiri
lahir dari keluarga Katolik, berada di dalam keluarga Katolik, besar dalam keluarga Katolik, kemudian hampir dalam keseharian hidup ya, para misionaris yang entah pulang dari tugas misi atau mau pergi, terutama yang pulang dari misi, selalu singgah di rumahnya, kemudian ia menceritakan mengenai misi mereka, karya misi mereka, dikatakan di seberang laut utara sana. Karena mendengar kisah-kisah itu, cerita-cerita itu, maka kemudian timbul di dalam hati Winfried keinginan untuk menjadi sama seperti para misionaris itu, diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Disitulah awal ketertarikannya atau rasa ketertarikannya. Kemudian ia mulai masuk seminari, menjadi seorang biarawan, dan kemudian juga ditahbiskan menjadi imam. Awalnya ia akan diutus ke suatu daerah namanya daerah Frisia ya, untuk mewartakan Injil, diutus sebagai seorang misionaris. Tapi karena di daerah tersebut sedang ada konflik atau perangan antara bangsa Frisia dan Frank sendiri, sehingga akhirnya ia tidak bisa masuk ke sini untuk mewartakan Injil sebagai seorang misionaris. Maka kemudian ia pergi ke Roma dan diterima dengan sangat baik oleh Paus Gregorius II. Dan oleh Paus Gregorius II itulah kemudian ia diberi nama Bonifasius. Bonifasius artinya apa? Bonifasius itu artinya yang mujur, itu arti katanya. Maka kalau misalnya nanti mau anaknya mujur terus ya, kasih nama Bonifasius. Itu arti dari Bonifasius, yang artinya yang mujur itu. Nah, kemudian oleh Paus Gregorius, Bonifasius atau yang mujur ini kemudian diutus untuk mewartakan Injil ke Jerman. Situ ia sebagai seorang misionaris mewartakan kabar sukacita di Jerman, dan singkat kata bahwa karena pewartaannya banyak orang mengenal Kristus, banyak orang percaya kepada Kristus. Kemudian Paus Gregorius kedua itu menarik lagi Bonifasius, tarik lagi ke Roma, kemudian ditahbiskan jadi uskup. Setelah ditahbiskan menjadi uskup, kemudian diutus lagi ya sebagai gembala daerah Jerman sekitarnya. Dia diutus untuk menggembalakan daerah itu. Karena pewartaannya, karena ajarannya dan sebagainya, dan juga karena penggembalaannya, banyak gereja didirikan, banyak biara didirikan, dan sebagainya. Itulah buah dari pelayanannya. Kemudian juga sebagai seorang uskup, supaya ia tetap bisa memelihara hidup rohaninya dengan baik ya, dalam jangka waktu setahun, selama beberapa minggu ia akan mengambil waktu khusus untuk menyendiri, menyepi, berdoa dan sebagainya. Itulah salah satu cara Santo Bonifasius di tengah kesibukannya, di tengah pelayanannya, ia selalu memelihara kehidupan rohaninya, kehidupan imannya. Dan saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari Uskup Bonifasius ini dengan beberapa imamnya dan juga orang-orang serani yang mengiringinya untuk pergi ke suatu daerah, dikatakan bahwa pergi ke Frisia untuk menerimakan sakramen Krisma. Uskup Bonifasius dengan beberapa imam dan beberapa orang serani pergi ke Frisia untuk menerimakan sakramen Krisma. Tapi ternyata di tengah perjalanan, dikatakan di satu daerah, ini disebut daerah Doku, rombongan Bonifasius ini dihadang oleh segerombolan orang-orang kafir. Kemudian ketika ada gerombolan datang mau menyerang,
ya, para imam, kemudian juga orang serani yang mengiringnya, mereka siap untuk berperang, istilahnya untuk menghadapi. Tapi Bonifasius mengatakan, anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Itu yang dikatakan oleh Santo Bonifasius kepada para pengiringnya. Lebih lanjut dia mengatakan, biarlah Tuhan berperang melawan mereka. Singkat kata lagi, akhirnya Santo Bonifasius, Uskup Bonifasius ini bersama dengan para pengiringnya, dikatakan jumlahnya sekitar 53 orang. Bonifasius, Uskup Bonifasius dengan para imam dan orang-orang serani pengiringnya, 53 orang serani itu akhirnya harus mengalami kematian, gugur atau wafat sebagai martir, terjadi pada tahun 754. Itulah mengenai Santo Bonifasius yang kita peringati pada hari ini, seorang uskup dan seorang martir. Semoga semangatnya, teladannya, imannya itu juga senantiasa menguatkan kita, menjadi inspirasi bagi kita, bahwa pertama sebagai orang beriman, dalam tantangan apapun, cobaan apapun, ya, kita diminta tetap teguh, setia dalam iman. Kemudian juga bagi kita yang berkarya, yang menghidupi atau memaknai hidup ini dengan karya, perutusan kita masing-masing, entah kita bekerja sebagai apa atau panggilan hidup sebagai apa, kita semua diajak untuk memaknai semua itu, ya, seperti kepada Bonifasius ini, dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan kesetiaan melaksanakan semua itu. Di dalam karya kita pun, panggilan kita pun, kita semua diminta tetap setia, tekun, maka Tuhan akan memberikan buahnya. Tuhan memberkati kita semua. Semua doa kita dalam liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan umatmu pada peringatan Santo Bonifasius, uskup dan martirmu. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu, Santo Bonifasius dan kawan-kawannya, yang ditumpahkan demi namamu, telah menjadikan mereka menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah, mereka telah Engkau kuatkan. Meskipun rapuh, mereka telah Engkau jiwai, sehingga mereka berani menjadi saksi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Seri iman, Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ya Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas rahmat kesehatan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas karya pelayanan yang masih Kau percayakan kepada kami, dan juga atas segala kebaikan yang boleh kami terima dan kami nikmati. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati hidup dan karya pelayanan kami untuk selanjutnya. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas kelulusan Ananda Tia Gisela. Limpahkan berkat-Mu untuk melangkah. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama Santo Bonifasius, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah, saudariku terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Domba-dombaku akan kugembalakan dan akan kujaga senantiasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hamba-Mu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 989. Tidak